Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Kiai pimpinan Pondok Pesantren Darun Nafi, kemudian ketua yayasan yang menaungi pesantren Darun Nafi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para santri, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi pembacaan Quran dibacakan oleh Al-Hafiz Ustaz Abdul Razak, yang tausiah Abdul Somad. Padahal sebetulnya sesama Abdul dilarang saling mendahului. Kenapa beliau lebih dulu? Karena beliau membawa Al-Quran. Siapapun yang membawa Al-Quran pasti lebih didahulukan. Ada 12 bulan dalam setahun: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kenapa disebutkan Ramadan? Karena Ramadan bulan diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua, begitu banyak gua di dunia ini. Gua yang isinya kristal, gua yang besar, cantik, tempat orang bisa berkemah. Tapi ada gua kecil saja, panas, tinggi. Gua itu sampai hari ini nenek-nenek umur 70 tahun naik ke atas. Namanya gua Hira. Kenapa itu yang dimuliakan orang, yang dituju orang saat haji umrah? Karena disitulah diturunkan Al-Quran. Artinya sesuatu yang biasa menjadi luar biasa kalau dia ada Al-Quran. Inilah yang mau dicetak generasi-generasi yang disebutkan Pak Prima tadi. 2045 mereka akan menjadi pemimpin, jadi polisi tapi di kepalanya Al-Quran, menjadi tentara di kepalanya Al-Quran, menjadi camat, RT, RW, kades, kadus, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, bukan sedang mengabsen. Insya Allah di dalam kepala mereka adalah Al-Quran. Rukun puasa, rukun sholat, rukun Islam, rukun iman, rukun Ka'bah. Rukun Ka'bah itu ada 4: rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Hajar Aswad. Rukun artinya tiang. Masjid ini bisa kokoh tegak berdiri karena ada rukun. Ada rukun-rukunnya. Jadi pondok pesantren itu insya Allah akan tetap tegak berdiri kalau ada rukunnya. Rukun pesantren itu, tiang pesantren itu ada 5. Tapi kata Kiai Anu, Kiai pesantren tiangnya rukun pesantren ada 6. Berarti beda mazhab. Rukun pesantren itu ada 5. Rukun yang pertama adalah kiai. Maka kalau ada pesantren tidak ada kiainya, tumbang. Berapa banyak pesantren ketika kiainya meninggal tumbang. Kenapa? Digantikan oleh ustadz. Apa beda ustadz sama kiai? Nama saja. Di Aceh namanya Tengku, di sebagian tempat di Aceh namanya Abu. Tidak ada kiai di Aceh. Kiai di Jawa. Di Nusa Tenggara Barat dipanggil Tuan Guru, di Sumatera dipanggil Guru, tapi di Jawa dipanggil Kiai. Kenapa lebih populer Kiai? Karena memang yang paling banyak di Indonesia ini adalah masyarakat Jawa.
Sampai-sampai kalau dikatakan, kalau pulanglah orang Jawa ke Pulau Jawa, tenggelam Pulau Jawa. Kemanapun kita pergi, ke Suriname, ada saudara kita orang Jawa. Dan yang menyebarkan Islam sampai ke Kucing, ke Sarawak, itu saudara-saudara di Kalimantan, itu terbantunya penyebaran Islam karena saudara kita dari Pulau Jawa. Kiai-kiai, dulu kiai itu nama benda, keris, pedang, tombak, benda keramat, itu dipanggil kiai. Lembu, kerbau berwarna putih dipanggil kiai. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, itu dipanggil Kiai Slamet, kerbau putih. Kalau tersinggung berarti memang kerbau putih. Tapi begitu Islam datang, maka berubah. Yang dikeramatkan, yang dimuliakan, yang dihormati, yang dijunjung tinggi, tidak lagi keris, bukan lagi tombak, tapi kiai. Kiai. Islam datang merubah dari memuliakan benda mati kepada benda hidup. Itulah kiai, dihormati dan dimuliakan. Maka istilah kiai ini local wisdom, kebijaksanaan lokal yang kemudian diayomi oleh Islam. Karena Islam itu melihat sesuatu yang baik tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dia boleh dipakai. Jadi kalau ada orang tidak mau pakai kiai, jangan pakai kiai, pakai ustadz aja. Ustadz itu pun bid'ah, karena ustadz tidak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina, ustadz nggak ada. Ustadz pun tidak ada dalam hadis. Pernah adik-adik ketemu hadis Nabi menyebut kata ustadz? Tidak ada. Kenapa? Karena memang ustadz bukan bahasa Arab. Karena ustadz berasal dari bahasa al-lughah al-farisiyah, bahasa Persia. Jadi kalau ada orang tidak mau pakai kiai, jangan pakai kiai, karena kiai itu tidak sunnah. Terus yang ceramah siapa? Ustadz. Ustadz pun bid'ah. Jangan terjebak pada istilah kiai, ustadz, tuan guru, tengku, muallim, mudarris, muaddib. Mengapa dia disebut dengan muallim? Karena dia mentransfer ilmunya. Allama yu'allimu ta'liman, muallimun muallamun. Kenapa dia disebut mudarris? Karena dia menghabiskan ilmunya. Indaras, habis. Darasa yudarrisu, menghabiskan ilmunya. Kiai, habis ilmunya dia berikan ke santrinya. Itulah kiai. Beda sama guru silat. Guru silat tidak mau ilmunya habis. Kalau dia punya jurus 10, yang dia ajarkan 9, yang satu dia simpan. Karena kalau dia ajarkan 10, muridnya membunuh dia. Kiai tidak begitu. Habis ilmu ini untuk engkau semua. Dia disebut sebagai muaddib. Muaddib diambil dari kata adab. Karena dari kiai lah kita tahu bagaimana cara berjalannya kiai, bagaimana cara baca kitab adabnya. Qala al-musannifu rahimahullah, dibacakan Al-Fatihah kepada penulis kitab. Muaddib, membuat orang menjadi beradab. Yang sebelumnya tidak ada adabnya, setelah masuk ke Darun Nafi, keluar menjadi beradab. Muhadzib, muhadzib artinya memperhalus. Yang sebelum masuk cakapnya, ngomongnya kasar, setelah keluar dari, sebelum masuk kalau ngomong tong sampah isi mulutnya. Sebelum masuk ke Darun Nafi, bukan binatang pak, kiai, kebun binatang isi mulutnya. Tapi setelah keluar lembut, tidak ada lagi nyebut binatang. Kalaupun ada nyebut kucing, ayam. Jangan terjebak pada istilah kiai, buya, tengku, tuan guru, muallim, mudarris, muaddib, muhadzib, ustaz. Tapi di kampung saya nggak pakai itu Pak Ustaz. Terus di kampung kamu pakai siapa? My teacher. Ah, ini karena terlalu banyak makan roti. Kita tidak bicara pada
bahasa. Yang kita pakai adalah substansi dan maknanya. Kira-kira nanti siapa yang mau dipanggil kiai? Angkat tangan. Alhamdulillah. Yang tidak mau dipanggil kiai dipanggil ustadz. Alhamdulillah. Yang mau dipanggil teacher, terserah. Yang penting maknanya tadi ada di dalam diri kita semua. Sesungguhnya kita semua adalah guru. Menjadi ibu, jadilah ibu yang guru. Menjadi suami, jadilah suami yang guru. Saya bertamu ke rumah orang. Kebetulan malam itu malam Ahad. Orang ini punya anak gadis perempuan. Datanglah seorang guru bertamu. Guru ini tamu juga. Terus dia nanya ke anak gadis di rumah itu, "Kamu di rumah aja malam minggu?" "Iya, hari gini nggak punya pacar." Padahal yang ngomong ini adalah guru. Inilah guru yang tidak guru. Ini guru yang terjebak di ruang kelas. Dia menjadi guru hanya ketika di kelas. Pas keluar kelas dia menjadi bukan guru. Makanya bedanya Darun Nafi ada 3 kebebasan. Bebas usia, mau masuk umur berapa saja silakan. Bebas ruang dan tempat, bisa belajar di mana saja. Kalau bahasa orang Minangkabau di Sumatera Utara, alam takambang menjadi guru, alam terkembang menjadi guru. Kita tidak dibatasi oleh ruang kelas. Dan yang paling membahagiakan di nomor 3, bebas uang sekolah. Berapa banyak anak bunuh diri, anak sekolah bunuh diri. Ketika ditelusuri kenapa dia sampai bunuh diri, karena malu tidak bayar uang sekolah 3 bulan, tidak diizinkan masuk ujian. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di atas minyak, di bawah minyak. Di bawahnya minyak petrol, di atasnya minyak goreng, pohon sawit. Tapi anak bunuh diri karena tidak bisa bayar uang sekolah. Datanglah ke Darun Nafi, limited edition. Kalian yang menonton ceramah Abdul Somad di Darun Nafi, jangan datang ke Darun Nafi bawa santri membebani Darun Nafi. Tapi datanglah ke Darun Nafi studi banding. Bagaimana kalian bisa mengelola 3 ini? Tanya ke Pak Kiai, tanya ke Pak Prima Yayasan. Nanti setelah dapat hasilnya baru cerita ke saya. Lalu kita adakan seminar supaya makin banyak yang terinspirasi dengan Darun Nafi. Insyaallah. Kami mau ngaji Pak Kiai, umur sampean berapa? 15 tahun? Gak bisa. Di sini hanya nerima taman SD sampai 12. Yang 13 innalillah. Masa orang mau belajar dibatasi oleh usia? Dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Makanya dalam Islam ada diajarkan talqin. Talqin dibacakan setelah orang masuk liang lahat, masuk kubur, dibacakan talqin. Ya fulan bin fulanah, kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW. Ma imamuka, katakan Al-Quran. Ma qiblatuka, katakan Ka'bah. Ma ikhwanuka, katakan muslimin muslimat. Orangnya masih hidup atau sudah mati? Sudah mati, tapi tetap diajarkan talqin. Hadis tentang talqin tidak diragukan lagi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi, siqah, terpercaya. Status hadisnya kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya hadisun hasan. Dalam Talkhis Al-Habir, kitab takhrij hadis, menuntut ilmu tanpa batasan. Kapan datang ruang kelas? Ketika Belanda datang. Belanda membawa sistem pakai kursi, pakai bangku, pakai meja, pakai dinding, pakai kelas yang sebelumnya tidak ada batasan.
Ketika itu kiai membacakan kitab, sistemnya sorogan. Sekarang metode ini ditiru. Apa namanya? Sekolah alam. Apa namanya? Homeschooling. Home, rumah. Schooling, sekolah. Homeschooling, sekolah di rumah. Online. Enggak sekolah. Sekarang siapa yang bisa sekolah? Justru yang bisa sekolah orang yang enggak sekolah. Siapa itu? Pesantren. Hebatnya, Covid tidak masuk ke pesantren. Karena syarat masuk pesantren baca kitab. Covid ora iso. Ketika kiai datang, kiai punya karisma, bicaranya luar biasa, maka prinsip di mana ada gula di situ ada berdatanganlah semut-semut. Ini semut-semut hitam. Pecinya hitam. Yang di belakang semut merah. Hati-hati, semut merah menggigit. Semut hitam tidak. Maka berdatanganlah semut. Makanya karisma kiai luar biasa. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Sansuri. Pindah kita ke Sumatera. Tuan Guru Mustafa Husain, berdirilah pesantren Mustafawiyah Sumatera Utara. Di Madinah, bukan Madinah Munawwarah, Madinah Mandailing Natal. Lalu ke Sumatera Barat, ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Manis, berdatangan orang, santri-santri datang. Berdirilah pondok pesantren Candung. Di Bukit Tinggi, Syekh Ibrahim Musa Parabek pulang dari Makkah. Di Sumatera Utara, di Medan, pulang dari Makkah, Syekh Hasan Ma'sum. Mereka inilah orang-orang yang manis dikelilingi. Kiai dulu kalau datang jamaah minta zikir, datang jamaah minta doa, datang jamaah minta ijazah kitab, datang jamaah nanya nahu, datang jamaah nanya sharaf, datang jamaah nanya balaghah. Ustaz Abdul Somad datang jamaah minta foto. Nggak ada yang nanya zikir, nggak ada yang nanya doa, nggak ada yang minta ijazah. Rukun yang pertama adalah kiai. Maka semua santri Darun Nafi ini akan pulang menjadi kiai. Oh, saya nggak mau jadi kiai. Dalam hatinya, saya nggak mau jadi kiai. Kau mau jadi apa? Jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan tapi tetap kiai. Saya mau jadi polisi. Jadi polisi tapi tetap kiai. Saya mau jadi tentara. Jadi tentara tapi tetap kiai. Apa maksudnya? Ngerti agama dan punya pesantren. Amin. Darun Nafi 1, Darun Nafi 2, Darun Nafi 3, Darun Nafi 4, Darun Nafi 5. Sejuta Darun Nafi sebelum hari kiamat. Ada satu cabang Darun Nafi di London. Nggak ada yang bilang amin karena mustahil. Siapa bilang mustahil? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan Islam dari negeri paling timur, tempat matahari terbit, Jepang, Pak Ustadz. Jepang tak bisa diharapkan. Sibuk mereka buat mobil. Sibuk mereka buat mobil. Mobil itu tadi hampir tak masuk ke dalam. Saya bilang tak usah masuk. Nanti Alphard ini berubah jadi Al-Fatihah. Dimasukkan mereka juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kunci pertama pesantren adalah kiai. Jadi yang dicetak di Darun Nafi ini adalah mencetak kiai. Mau kalian jadi kiai? Mantap. Mantap. Nanti ibu nyai saya carikan. Tak usah kalian pikirkan itu dulu. Berdatangan nanti sampai tak sanggup kalian nampung-nampung. Nah, boleh ganteng-ganteng. Luar biasa. Kiai inilah yang menjadi perekat, menjadi magnet, menjadi orang berdatangan berbagai macam kampung, kota, pulau berdatangan untuk menjumpai kiai. Datang ibu hamil, anaknya mau mudah lahir, kemana dia datang? Ke kiai.
Datang orang buka kebun kelapa sawit biar supaya tidak diambil gajah. Kemana dia minta doa? Ke kiai. Datang orang mau nyalek. Datang orang apapun tujuan dia semuanya, dia datang kepada kiai. Anaknya demam, kiai minta air putih. Ya kalian tak bisa nolak. Pulang kalian ke kampung, ada orang kerasukan jin. Tolonglah santri dari Darun Nafi. Iya. Tolong bacakan air. Oh nggak bisa. Saya cuma belajar dorobat. Nah, nggak bisa. Kalian buka tutupnya, bacakan. Dorobat. Dilihat sama jin. Lain ini doanya. Terserah nanti kalian pulang ke kampung. Mungkin di kampung kalian tidak dipanggil kiai, dipanggil tuan guru. Mungkin tidak dipanggil kiai, dipanggil ustaz. Tapi jadilah orang yang menjadi magnet perekat umat, menyatukan masyarakat. Karena Nabi tidak meninggalkan emas dan perak. Yang ditinggalkan adalah al-ulama warathatul anbiya. Inilah dia ulama pewaris para nabi. Abdul Somad ibarat pokok kayu sudah mulai menguning, layu, tak lama lagi akan mati. Tapi dia tidak bersedih, tak putus asa. Kenapa? Masih ada tunas-tunas hijau. Masya Allah. Saya mau kalian menjadi anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kalian tua, beruban, berusia, semangatnya tetap muda. Jangan sampai kalian menjadi orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Muda, umur 15, bawaannya ngantuk. Udah makan ngantuk, belum makan ngantuk, sama ngantuknya. Mesti semangat. Insya Allah dari Darun Nafi ini akan keluar kiai-kiai yang tahan banting. Untuk apa kalian dimanjakan? Baju dicucikan, pakaian disetrikakan, masakan dimasakkan. Mau jadi apa kalian? Kami dulu di pondok nyuci sendiri. Makanya kadang kawan di sebelah tuh baunya luar biasa. Sampai setan pun takut dekat. Nyuci sendiri. Maka saya sekarang heran melihat pondok-pondok pesantren yang memanjakan santri. Mau jadi apa mereka nanti? Mau dikirim dia ke suku pedalaman, mana tahan? Jadi heran orang melihat video Ustaz Abdul Somad masuk hutan, keluar hutan, naik perahu, naik sampan, naik rakit. Kok bisa? Oh, kami memang dididik dengan pendidikan yang bukan biasa, tapi dididik dengan pendidikan luar biasa. Hanya pendidikan luar biasalah yang akan mencetak pemimpin-pemimpin luar biasa. Salah satunya akan keluar dari Darun Nafi, insyaallah. Rukun yang pertama, kiai. Rukun yang kedua, kiai tidak bisa dipanggil kiai kalau tidak punya santri. Tapi kalian jangan nanti terlalu bangga. Pak Kiai, kalau nggak ada saya Pak Kiai nggak jadi kiai. Oh, jangan gitu ngomongnya. Itu kiai kualat kalian. Itu namanya santri kurang ajar. Dicopot gelar santri kalian. Maka yang berdatangan adalah santri, dan santri tidak ada batasan usia. Walaupun janggutnya sudah putih, kalau dia punya semangat belajar berarti dia adalah santri. Yang pertama menterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bisa diingat? Yang baca Quran tadi Ustadz Al-Hafiz Abdul Razak, yang ceramah Abdul Somad, yang nerjemah Quran Abdul Rauf. 3 Abdul. Abdul Rauf As-Singkili di Aceh, Singkel namanya. Ketika dia sedang mengajar, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki dari pantai Pariaman, Sumatera Barat. Lalu kemudian dididiknya anak ini dengan kasih dan sayang. Ketika itu dia makan sirih. Tahu sirih? Daun sirih.
Dia makan sirih. Sirih itu ada tempatnya. Tempat sirih itu namanya tepak sirih. Pas dia sedang makan sirih, jatuh tepaknya. Jatuhnya ke lubang WC. Datang muridnya ini menggali, karena masuk ke dalam. Digalinya, dicucinya bersih, dibawakannya ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Apa kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Di antara semua santri-santriku ini, engkaulah nanti yang akan mewarisi ilmuku, maka setiap kau berbicara seperti aku, dan engkau akan dikenang sepanjang zaman. Ucapan itu terbukti sampai hari ini. Orang tetap datang berziarah ke makam murid ini bernama Syekh Burhanuddin Ulakan di Sumatera Barat. Ada istilah namanya Basapa. Basapa itu artinya ziarah di bulan Safar. Nanti bulan Safar seluruh orang, ribuan jutaan orang datang berziarah. Barokah guru, barokah kiai, barokah yang diperoleh. Berapa banyak orang kadang ilmunya banyak, S1, S2, S3, profesor, S cendol, S teler, S doger. Jangankan mencium tangannya, melihatnya pun orang tak mau. Jangankan mendengar ucapannya, ngobrol pun orang tak sudi. Kenapa? Tak ada barokah. Makanya kadang orang heran kalau ngaji di pondok. Ngajinya cuma 10 menit, baca Al-Fatihahnya sampai 100. Yang dicari itu apa sebenarnya? Barokah. Ada orang anaknya lahir, yang didoakan untuk anak itu apa? Barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Ada orang nikah, mempelai laki-laki dan perempuan, yang didoakan untuk mereka apa? Barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada orang mau makan, yang dibaca doa apa? Barokah. Allahumma. Jangan dibaca sekarang. Ada orang ketemu, yang pertama kali ketika ketemu yang kita ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita ingin anak-anak ini adalah anak-anak yang barokah. Di antara semua tanah ini, manalah semua tanah ini tanah yang barokah? Nih, tanah Darun Nafi inilah tanah yang barokah. Yang tepuk tangan aja nggak tahu alasannya. Ibu punya tanah, luasnya 100 hektar, amin. Ninggal. Tanahnya dijual suami ibu untuk bapak takut menjawab. Dia sangka ibu dengar. Ibu nggak dengar, Pak. Bapak punya mobil, harganya 3 miliar, amin. Bapak meninggal, dibawa mobilnya. Tapi tanah wakaf Darun Nafi, apakah bisa diwariskan? La yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Sampai hari kiamat tanah ini akan mengalirkan amal jariah sampai ditiupkan sangkakala, hancur lebur dunia. Maka hidup ini yang dicari adalah barokah. Kamu mau kemana? Mau pergi. Mau nyari apa? Ngalap barokah. Ngajinya mungkin biasa-biasa aja, tapi barokah yang luar biasa. Saya tidak menganggap diri saya paling pintar. Banyak kawan-kawan saya yang cerdas-cerdas, pandai-pandai. Saya tak menganggap saya paling alim. Banyak. Tapi saya tidak pernah melawan guru. Gak pernah saya lawan. Diantukkannya kepala saya ke dinding, diam aja saya. Apapun kata dia, tariknya rambut saya panjang, tariknya. Tidak pakai, dulu kalau sekolah mesti pakai seragam. Mat, ada razia hari ini. Aduh, nggak ada. Tempel pakai mie. Sampai upacara lepas. Ari, tapi tak pernah saya lawan. Sekalipun tak pernah saya lawan guru-guru saya itu. Mungkin melihat saya tak melawan tadi, didoakannya.
Ada muridku namanya Abdul Somad satu. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya. Mungkin berkat doaku, maka kalian insya Allah keberkahan kiai akan turun selama tidak melawan. Sami'na wa ata'na. Rukun yang pertama kiai, rukun yang kedua santri. Jangan sangka santri yang terdaftar saja. Bapak ibu yang datang kemari ngaji, wali murid yang datang mengantar anaknya ikut pengajian, kalian juga sesungguhnya adalah santri, tapi santri yang tidak dapat ijazah. Tidak dapat ijazah formal, tapi dapat ijazah mengamalkan ilmu. Kalian adalah santri yang tidak ikut ujian, tapi boleh jadi ilmunya lebih banyak kalian daripada yang nyantri. Karena yang nyantri boleh jadi terpaksa. Ada santri, ada nyantri. Jangan sampai kita nyantri. Kau di pesantren ini udah lama? Lama betul. Udah lama aku mau lari nggak jadi-jadi. Tapi ada orang yang datang ngantar anaknya, ngantar cucunya, dia duduk mendengarkan 1, 2, 3 hadis. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Ada kiai, ada santri. Kiai ada, santri ada. Tempatnya di mana? Rukun yang ketiga, tempatnya bernama masjid. Awalnya pesantren itu yang pertama dibangun adalah masjid. Maka amat sangat aneh kalau nggak ada masjid. Jadi masjid besar, lalu kemudian orang buat lingkaran di sana belajar fikih, lingkaran di sana belajar usul fikih, lingkaran di sana belajar hadis, lingkaran di sana belajar tafsir, lingkaran di sana belajar tasawuf. Lingkaran-lingkaran itulah cikal bakal kelas. Universitas Al-Azhar, Al-Azhar adalah nama masjid. Mudah-mudahan setiap anak kita pulang satu anak satu masjid. Bapak-bapak jangan mati sebelum bangun masjid. Niatkan itu dalam hati, Pak. Ibu-ibu gitu juga, nabung. Ambil 1 kotak, masukkan uang kerincing untuk bangun masjid. Syukur-syukur ibu sebelum meninggal, malaikat maut sudah mau mencabut nyawa ibu. Kata Allah, jangan cabut dulu sebelum dia bangun masjid. Nggak jadi mati. Tengok, hampir mati. Tapi karena di masjid nggak jadi. Hebatnya masjid. Ustadz Somad, tolong doakan saya panjang umur. Kenapa gitu Pak Haji? Saya sedang bangun 3 masjid. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ada satu jamaah, tidak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Ya Allah, aku sedang bangun masjid 3, ya Allah, jangan matikan aku sebelum masjid ini selesai. Umur Pak Haji udah berapa? 80 tahun, belum mati-mati. Dia tawar menawar dengan Allah. Orangnya masih ada, masih hidup sampai hari ini. Yang muda-muda, yang sehat-sehat, mati kena COVID, dia sehat. Ketemu saya satu lagi dengan jamaah, Ustadz Somad, doakan saya satu aja. Apa Pak Haji? Jangan saya mati sebelum selesai 99 masjid. Ternyata banyak bertemu dengan orang unik-unik, aneh-aneh, tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ baru saya paham, rupanya umur ini bisa ditawar. Bapak Ibu, maka berniatlah bangun masjid. Doakan Abdul Somad belum mati sebelum bangun masjid. Dah selesai. Banyak yang mengaminkan. Di mana tempat belajarnya? Masjid. Kenapa mesti belajar di masjid? Belajar di kelas. Kelasnya jauh dari masjid. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Muazzinnya belum makan, jadi agak lemas gitu. Hayya 'alas shalah, kata gurunya. Ya udahlah, pelajaran kita nanggung, biar aja mereka sholat dulu, waktunya kan panjang. Kalau belajarnya di masjid, apakah mungkin sholat ditunda? Tidak. Andai pun ditunda, paling 5, 10, 15 menit, karena di dalam masjid.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di dalam rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang dilakukan dalam masjid: duduk di rumah Allah berkumpul, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah. Datang sakinah. Sakinah itu bukan anak gadis. Sakinah itu ketenangan. Maka jangan heran kalau ada santri tertidur di masjid, karena hatinya bisa orang tidur kalau hatinya tak tenang. Kami dulu di pesantren ada namanya Qismut Ta'lim, bagian pendidikan dan pengajaran. Di pundaknya bukan sorban, tapi sajadah tebal, karpet, untuk nengok mana yang santri yang ngantuk, mana yang tertidur, mana yang dapat sakinah. Bagaimana caranya biar supaya tidak dipukul? Tidurlah waktu sujud. Ketika sedang sujud, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Qismut Ta'lim ikut sholat. Banyaklah yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Ini jangan diamalkan di Darun Nafi. Dan saya yakin ini tidak ada di Darun Nafi. Sana semuanya semangat. Orang barat itu sampai makan pil tidur biar supaya bisa tidur. Ada hotel dibangun bentuknya seperti gelas. Tangkainya kecil di bawah, mengembang ke atas, jendelanya terbuka. Hotel itu ditutup sekarang. Kenapa ditutup? Karena banyak orang barat bunuh diri di hotel itu. Mobilnya mewah, rumahnya megah, duitnya banyak, tapi stres, tak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang yang belajar di pondok hatinya tenang. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah, hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Santri-santri ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, anak muda yang lain sibuk dengan narkoba, anak muda lain sibuk dengan pacaran, anak muda di sana sibuk dengan LGBT, tapi anak muda di Darun Nafi sibuk mengkaji kitab Allah. Ini anak muda yang dibanggakan kepada para malaikat. Bangga tidak orang tuanya? Bangga. Ibu bapak mesti bangga punya anak di pesantren. Ini kadang orang tua malu. Anakmu di mana? SMP Plus. Anakmu di mana? SMA unggulan. Anakmu di mana? Pesantren. Kenapa kau malu? Kau malu kalau anakmu pakai narkoba. Kau malu kalau anakmu berzina. Kalau anakmu di pesantren, kau mesti bangga untuk mengatakannya. Anakmu di mana? Pesantren. Tuh, bangga dia. Pesantren. Bangga tak kalian jadi anak pesantren? Bangga. Yang pertama ada kiai, yang kedua ada santri. Tempat mereka bertemu adalah di nanti di akhirat. Semua tidak ada yang dapat naungan. Padang mahsyar tidak ada pohon karet di padang mahsyar. Sekarang bisa kita bernaung di bawah pohon. Tidak ada tenda atap di padang mahsyar, tapi ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Santri-santri yang hatinya tergantung di masjid. Santri Darun Nafi lulus jadi tentara. Amin. Ditugaskan di kantor. Sampai di kantor tak ada orang yang sholat. Siapa yang akan azan? Santri tentara. Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentara gitu azannya. Tak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu qori.
Kalau tentara tegas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang ada di kantor, di kantin, pontang-panting semua. Siapa yang azan? Siapa yang azan? Komandan yang baru, alumni Darun Naim, tinggal semua makanan mereka. Langsung didirikannya masjid, langsung diadakannya sholat berjamaah. Itulah yang saya maksud, polisi yang santri, tentara yang santri, PNS yang santri, bupati yang santri, gubernur yang santri. Dan itu semua akan lahir dari pesan. Mereka adalah generasi masjid yang hatinya tergantung di mall. Berapa banyak orang yang hatinya tergantung di mall, badannya di masjid, badannya di dalam surau, badannya dilanggar, tapi hatinya di mall. Maka tasahudnya seperti makan gorengan panas. Gak sabar dia mau keluar. Ada kiai, ada santri bertemu di masjid. Yang dibacanya di masjid itu apa? Rukun yang keempat. Yang dibacanya di masjid adalah kitab kuning. Saya dulu tahunya kitab kuning karena memang kitab kami berwarna kuning. Sampai di Mesir putih. Loh, kok di Mesir nggak ada kitab kuning? Ternyata kitab kuning dicetak pakai kertas ubi yang paling murah. Tertulis di bawah, penerbit Surabaya. Kitabnya jadi putih, dicetak pakai kertas paling mahal. Penerbit Darul Fikri Beirut, Lebanon. Jangan terjebak pada istilah. Nanti kalian pergi ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, ke Yaman, kitabnya berwarna putih. Karena kertasnya dicetak dengan kertas bagus. Yang penting isinya. Belajar kitab kuning. Dari mulai ke bawah, Matan Al-Ajurrumiyah. Orang Maroko itu, Imam Al-Ajurrumi, Al-Ajurrumi, Matan Al-Ajurrumiyah. Naik ke Kawakibud Duriyah, Imriti, lalu kemudian sampai kepada 1000 bait Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil. Dari bawah, meniti dari bawah. Anak-anak kecil dari mulai merangkak, habis merangkak berdiri, jatuh, baru berjalan, berlari kencang, habis itu pakai tongkat, sakit pinggang, mati. Mohon maaf jangan tersinggung ibu-ibu. Selama ibu melahirkan, ada anak ibu itu yang lahir langsung lari ya? Ada katanya? Tak ada. Begitu juga dengan belajar fikih. Merangkak dulu dari bawah. Matan takrib, khatam Fathul Qarib, khatam I'anatut Talibin, khatam baru kemudian Mahalli, khatam Al-Majmu' Syarah Muhazzab, khatam mazhab Syafi'i, pindah ke mazhab Hanafi untuk sekedar mengetahui supaya menghormati. Hadisnya dari yang kecil dulu, Arba'in Nawawi, khatam Arba'in, baru kemudian saya sukanya hukum-hukum Pak Ustadz, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baca hadis tapi nggak ngerti isinya, matannya sudah. Baca Subulus Salam Imam Sun'ani, Syarah Bulughul Maram. Saya mau hadis yang isinya umum Pak Ustadz, Riyadhus Shalihin. Saya mau hadis yang isinya tentang zikir-zikir, Al-Azkar Imam Nawawi. Habis itu baru pilih kitab yang agak besar sedikit, Jawahirul Bukhari, pilihan-pilihan dari Sahih Bukhari. Puncaknya barulah baca kitab Sahih Al-Bukhari. Hatam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Apa hubungannya dengan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati? Kalau satu namanya sunnah, kalau dua namanya sunnatani, kalau tiga namanya sunan. Jadi sunan artinya sunnah. Terus Sunan Gunung Jati, sunan dari bahasa Jawa susunan. Karena kalau ketemu dengan sunan, tangannya disusun. Susunan. Lebih tinggi daripada kiai.
Kiai, di atasnya lagi susunan. Kalau ketemu dengan mereka, disusun tangan sebagai tanda penghormatan. Mana tahu ada yang nanya nanti. Kalau bisa jawab, jawab. Kalau nggak bisa jawab, marah. Itu cara biar supaya orang nggak nanya kita. Pak Ustadz, apa beda Sunan Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi dengan Sunan Gunung Jati? Jangan tanya, banyak tanya masuk neraka, Bani Israel. Baca kitab kuning, baca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, sudah. Tapi tafsirnya, tafsir yang paling singkat, paling ringkas, sama banyak tafsirnya dengan ayatnya. Jalalain, diejek orang jalan lain kata dia. Jalal, kalau dua jalalan, kalau mudhaf ilaih jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Syarahnya As-Sawi. Setelah khatam tafsir yang pendek singkat, terserah. Saya suka tafsir yang besar, tafsir Al-Kabir, panjangnya 1 meter, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, imamnya para imam mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Puncak mazhab Asy'ari pada Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606. Mudah ngingatnya, 606. Al-Ghazali 505. Cara mudah mengingat tahun meninggal ulama, cari yang tahunnya mirip-mirip. Ar-Razi 606, Ghazali 505, Abdul Somad 1977. Tips untuk mengingat angka-angka mudahnya ulama, kapan masa mereka. Oh, ternyata antara Al-Ghazali dengan Ar-Razi bedanya 100 tahun. Al-Ghazali 505, Ar-Razi 606, An-Nawawi 676. Ini semua untuk mengetahui kapan kehidupan mereka. Belajar tafsir, terserah dari mulai tafsir. Dulu kalau bawa Jalalain, bangganya. Begitu sampai ke Mesir melihat kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi, panjang. Baru terasa rupanya kitab kita dulu cuman upil. Dulu kalau bawa kamus Munjid fil Lati wal A'lam, sejengkal panjangnya. Malam-malam jam 9 habis sholat isya pergi ke masjid bawa Munjid, letakkan ke lantai untuk tidur. Setelah sampai ke Mesir melihat kamus Ibnu Manzur Lisanul Arab, semeter panjang. Dulu kita belajar bahasa Indonesia sejengkal. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta. Ternyata setelah belajar Tajul Arus, Al-Qamus, tebal-tebal, luar biasa. Kenapa? Karena memang bahasa Arab itu kosakatanya banyak. Kosakata bahasa Arab itu banyak sekali. Beda sama bahasa kita. Bahasa Arab itu kosakatanya bisa dipecah, dibagi menjadi ratusan kata. Pergi, zahaba. Sedang pergi, yadhabu. Orang yang pergi, zahibun. Ana zahibun ila rabbi sayahdin. Itu baru perubahannya. Zahaba yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab. Yang zahaba ini dirubah lagi. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtu, zahabtum, zahabti, zahabtu, 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 zahabna. Yang yadhabu begitu lagi. Banyak. Beda sama bahasa kita. Pergi. Pergi nggak ada. Perga, pergi, pergu, pergat, pergata, pergat. Nggak ada. Anehnya di Indonesia, semua bahasa orang di Indonesia, suku-suku ini sama rumusnya, tidak bisa dirubah. Misalnya bahasa Jawa pergi, lungo. Ada tuh. Lungo, lunga, lungu, lungat, lungo. Nggak ada. Lungo. Tinggal tambah sebelum, sekarang, sesudah. Wis lungo, Arab lungo, urung lungo. Bahasa Arab begitu perubahan yang luar biasa. Makanya kalau ada buku bahasa Arab 100 lembar diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi 300 lembar. Kenapa? Karena bahasa Indonesia banyak sekali kata-kata terjemahnya. Contoh, zahaba. 3 huruf cuman. Zahaba. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya
dia seorang laki-laki telah pergi. Sudah hidup mesin mobil, mau pulang. Jangan sampai saya ditinggal. Rukun baru 4. Huruf-huruf dalam bahasa Arab ada la, ada za, ada ja, ada lo, ada sa, ada sa, ada sya, ada so. Ada bahasa Indonesia hurufnya sa. Ada. Saya suka sama Ustaz Somad. Nggak ada. Jadi kalian belajar di sini, belajar makharijul huruf. Tidak semuanya, jangan mentang-mentang dari pesantren mau fasih semua jadi shin. Assalatu wassalam. Nah, assalamualaikum. Nah, yang saya hormati Ustaz Somad justru malah salah. Ada balaghahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara bahasa bukan begitu bunyinya. Bunyinya kalau secara bahasa Arab na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Tapi ketika masuk ke dalam balaghah iyyaka na'budu. Apa bedanya na'budu iyyaka dengan iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami menyembah. Iyyaki uhibbu, hanya Engkau yang kucinta, yang lain tidak. Kalian jangan, kalian pikirkan aja dulu dorobat. Nah, kiai sudah, santri sudah, tempatnya bertemu di masjid. Yang mereka baca adalah kitab kuning. Sistem yang terakhir, sistem yang dipakai bukan SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Sistem yang dipakai adalah talaqi. Talaqi, ketemu antara murid dengan guru. Guru melihat murid dari tatapan matanya, dari cara duduknya, dari pedulinya, dari pensilnya bergerak atau tidak bergerak. Inilah yang tidak bisa didapatkan di bangku universitas perguruan tinggi. Mata kuliah tauhid, sifat 20, wujud qidam baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamu binafsi, wadaniyah, kudrat iradat, ilmun ayat, sama basar kalam, mau dikaji dalam 16 kali pertemuan. Dipotong pertemuan pertama, potong ujian mid semester, potong ujian akhir semester, potong libur asap, banjir 2 kali, mati lampu. Mau dapat apa belajar di kampus? Oh, Ustadz meremehkan kampus. Silakan masuk kampus, tapi setelah tamat pesan. Sehingga di kampus itu hanya pengembangannya saja. Dulu orang belajar 16 tatap muka, potong mid semester, semester pertemuan pertama tinggal 13, masih lumayan ketemu 13 kali sama dosen. Sekarang nggak ketemu sama sekali karena online. Pesantren masih tetap offline. Ini nikmat yang luar biasa. Maka sistem talaqi ini sekarang sudah mulai hilang. Orang tidak ketemu. Dibaca kitab min awalihi ila akhirihi, min jildin ila jildin, dari kulit ke kulit dipahami, dibedah, dihabisi, kosakata, nahunya, sorobnya, balaghahnya, mantiknya, ma'aninya, bayatnya. Pelajaran bahasa Arab itu luar biasa. Nahu, sorob, mantik, ma'ani, bayan, badi, balaghah, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, arud qawafi, tajwid, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, akidah akhlak, tasawuf. Makanya anak yang dimasukkan ke pesantren adalah anak yang paling pintar, anak yang paling cerdas, karena pelajarannya banyak. Jangan anak yang tidak bisa masuk SMP, yang tidak diterima di negeri, masukkan ke pesantren. Setelah di pesantren dia error, lalu dikatakan pesantrennya salah. Anakmu sebelum masuk aja udah error, keluarnya hang. Mana anakmu yang paling pintar, paling pandai, paling cerdas, paling smart? Masukkan.
maka akan lahirlah Imam Syafi'i abad 21. Lahir Imam Bukhari. Imam Syafi'i itu anak yang paling pintar, paling cerdas. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid, telinganya disumbatnya. Kalau mau pergi dia ke masjid, sumbatnya telinga. Ditanya sama orang, kenapa kau sumbat telingamu Syafi'i? Karena kalau aku dengar omongan orang dari rumah ke masjid, aku ingat semua. Itulah yang dimasukkan ke pesantren. Barulah dia akan hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Ini anak yang dibacakan awal lupa ujung, dibaca ujung lupa awal. Disuruh beli minyak gula merah sama cabai, pulang hilang minyak sama gula merah, tinggal sama cabai aja. Itu yang mau disuruh ke pesantren. Mau jadi apa? Input akan berpengaruh terhadap out. Santrinya, kiainya, santrinya bertemu kiai dan santri di masjid yang dibaca kitab kuning, yang dipakai sistem adalah talaqi. Talaqi, ketemu antara murid dan guru. Sorogan, duduk bersama di lantai. Inilah yang akan memperbaiki Indonesia ke depan. Tidak selesai dengan seminar, tidak selesai dengan tabligh akbar, tak selesai dengan ceramah. Memperbaiki Indonesia melalui pendidikan, dan inti dari pendidikan adalah pondok pesantren. Salah satu solusi yang diberikan Allah ke Kalimantan Timur, menyebar ke seluruh Indonesia insyaallah, adalah Darun Nafi. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mari kita sama-sama memohon, meminta kepada Allah. Tak tahu tah dari mulut yang mana yang paling ikhlas dikabulkan Allah doa ini. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempat kami di tempat yang paling baik, karena engkaulah sebaik-baik pemberi tempat ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'had Darun Nafi ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pesantren Darun Nafi pesantren yang penuh dengan keberkahan. Keluar dari pesantren ini para ulama, para kiai, pemimpin pondok pesantren yang akan memakmurkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mengalir pahalanya ke kubur kami saat itu kami sudah menjadi mayat-mayat menghadapmu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilik, mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari segala perbuatan maksiat, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari riba. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama mereka. Wa'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman agama yang benar. Warzuqhum fahmal mursalin, berikan mereka pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi-nabi, rasul-rasul, wali-walimu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wali ajdadina, datuk nenek moyang kami, wali zurriyatina, anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan khilafan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati saya Abdul Somad, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.